Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM 2211031165. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syariah Islam. Yang pertama, mengenai syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air, jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Menurut pendapat Muhammad Ali Al-Tahannawi, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Selain itu, ada juga sumber syariah, yaitu yang berasal dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran serta sumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam berasal dari kata dasar yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum Islam adalah peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Berikutnya ada fikih. Secara etimologis, kata fikih berarti pengalaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat alamiah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Saran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan pengembangan yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Berikutnya ada ibadah. Ibadah artinya tunduk, taat, menurut. Ibadah juga berarti doa, menyembah atau mengabdi. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah madlah adalah ibadah langsung kepada Allah sesuai ajaran Rasulullah, dan yang kedua adalah ibadah khairu madlah, adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Selanjutnya ada toharoh. Toharoh artinya bersuci. Toharoh bertujuan membersihkan badan dari hadas dan najis. Toharoh merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak beribadah kepada Allah melalui salat, tawaf, dan sebagainya. Lalu ada sholat. Secara etimologis, sholat berarti doa. Secara terminologis, sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang terdiri dari gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah. Dari segi istilah, puasa berarti menahan makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu, hukum puasa itu wajib. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina minal qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, sedangkan ada juga puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa 6 hari bulan Syawal, dan lainnya. Dan ada juga waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, hari tasyrik. Lalu ada zakat. Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, atau bertambah subur. Dari segi istilah, zakat berarti harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.
zakat yang diwajibkan, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang tujuannya yaitu untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang muslim. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seseorang muslim. Zakat fitrah wajib untuk orang Islam yang memiliki harta lebih untuk dikonsumsi dari hari itu dengan kadar kurang dari 2,5 kg beras dan diberikan kepada utamanya fakir miskin. Orang yang berhak menerima ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Materi selanjutnya yaitu mengenai haji. Haji dari segi bahasa berarti berkunjung, dalam arti yang lebih luas adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan menghadap ridhonya. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah umroh haji, dan umroh hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji yaitu pertama ihram, kedua wukuf Arafah, ketiga tawaf ifdalah, keempat sa'i, kelima tahalul, dan keenam tertib. Selain itu ada juga wajib haji, yaitu pertama niat ihram dari miqat, kedua mabit atau bermalam di Muzdalifah, ketiga yaitu mabit di Mina, keempat melontar jumrah Aqabah, kelima melempar jumrah ula, wasto, dan Aqabah pada hari tasyrik, keenam tawaf wada, dan ketujuh menjauhi diri dari larangan-larangan pada waktu haji. Ibadah haji di samping merupakan ibadah rohaniyah dan jasmaniyah, juga merupakan ibadah mahliyah, artinya seorang yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan materi diwajibkan menunaikan ibadah haji tersebut. Materi berikutnya adalah muamalah. Secara etimologis, kata muamalah berarti perlakuan atau hubungan kepentingan. Secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amalah selain ibadah yang mengatur hubungan atau mukalaf yang satu dengan yang lainnya. Luang lingkup muamalah menurut Abdul Wahab yaitu pertama, ada ahkam al-ahwal al-syakiyah, yaitu masalah-masalah personal atau keluarga. Yang kedua, al-hakam al-madaniyah, yaitu hukum-hukum perdata. Yang ketiga, al-hakam al-jihariyah, yaitu hukum-hukum pidana. Keempat, ada al-hakam al-murafaat, yaitu hukum-hukum acara peradilan. Yang kelima, ada al-hakam al-dusturiyah, yaitu hukum-hukum perundang-undangan. Yang keenam, ada al-hakam al-dualiyah, yaitu hukum-hukum kenegaraan. Dan yang terakhir ada al-hakam wal iqtisadiyah wa al-maliyah, yaitu hukum-hukum ekonomi dan harta. Materi selanjutnya mengenai penerapan hukum syariah. Penerapan hukum syariah dalam Islam dikenal dengan nama al-ahkamul khamsah, yaitu mubah atau perbuatan yang boleh dilakukan jika dilakukan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Makruh jika dilakukan tidak apa-apa, jika ditinggal mendapat pahala. Kalau sunnah jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Wajib harus dilakukan dan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Dan yang terakhir ada haram, yaitu perbuatan yang dilarang jika dilakukan dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Materi selanjutnya mengenai fungsi syariah.
Fungsi syariah ada dua. Yang pertama yaitu menunjukkan dan mengarahkan manusia agar tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua adalah menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan. Sekian materi mengenai syariah Islam. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.